Halo Sobat Bang Takir Podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Serka Kuwati Tajmita. Tentunya masih di studio kita tercinta kali ini di Bang Takir Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber atau kita mendatangkan narasumber. Beliau adalah salah satu mantan ya, bisa dibilang mantan karena beliau sudah purna tugas dan mantan anggota Kodim 0812 Lamongan. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Komandan. Pagi Mbak Yu, salam sehat. Salam sehat selalu ya. Udah purna ya Nan ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Alhamdulillah sampai sehat ya, walaupun sudah purna tapi penampilannya masih kelihatan kekar ya. Masih belum kayaknya belum pas gitu ya kalau dilihat itu belum pas untuk purna gitu kan. Sudah waktunya Mbak Yu Oh, ya. sudah waktunya. 58 ya Nan ya? 58. 38 tahun full menjalankan 38 pengabdian kepada negara. Oh, ngeri. Tadi gimana Dan? Perjalanan aman atau macet? Sedikit macet? Tadi dari rumah ke Dombreng kami berhadapan dengan hujan Mbak Yus. Oh hujan, padahal di sini terang loh ya. Ya jalannya juga banyak yang lubang-lubang sehingga kami tidak bisa berjalan dengan lancar. Setelah nyampe kota ada hambatan sedikit di depannya ruko itu sebelah barat Makodim ya. Biasa itu macet ya. Biasa antisipasi cuma ya namanya situasi berubah ya sehingga kita menyesuaikan. Mohon maaf Mbak Yu terlambat. Nggak apa-apa baik. Baik, terima kasih sebelumnya Komandan izin sudah berkenan hadir untuk mengisi acara Bang Takir Podcast kali ini. Nah, agar sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya siapakah sebenarnya mantan anggota Kodim 0812 ini yang purna. Untuk lebih jelasnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Monggo Komandan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Yus. Kami akan memperkenalkan diri ya, baik secara pribadi maupun keluarga dan sebagian mungkin tugas-tugas yang telah kami laksanakan kemudian sampai dengan menghadapi purna. Jadi nama saya Sugeng Mbak Yus ya, pangkat terakhir Kapten Infanteri. Kemudian saya berangkat dari Tamtama ya, saya sekolah Tamtama, lulus tahun 1987, kemudian D512, kemudian Bintara tahun 1995, kemudian perwiranya di Makodim. Saya status saya K2 ya, jadi satu istri dua anak. Mudah-mudahan istri satu aja sampai akhir hayat nanti. Anak saya yang pertama di Surabaya, kemudian yang kedua di Malang masih kuliah. Kemudian tinggal saya atau domisili di Desa Telana, RT 3 RW 3 Kecamatan Kedombreng Kabupaten Lamongan. Untuk lebih dalamnya nanti sambil berjalan Mbak Sis ya. Terima kasih itu sementara Mbak Sis. Jadi dari Tamtama ya, luar biasa mengabdikan dengan pangkat terakhir kapten ya. Betul Mbak Yus luar biasa. Oke baik. Sambil berjalan ya Komandan untuk perkenalannya nanti saya sambil sedikit bertanya gitu ya. Lanjut Mbak Yus. Langsung to the point ya Komandan ya. Oke. Apa yang paling Pak Sugeng ya ini? Manggilnya Komandan apa Pak Sugeng lagi nih sekarang? Kita sudah kembali ke masyarakat siap, walaupun sementara masih berpakaian dinas. Siap. Apa yang paling Pak Sugeng ingat nih ya selama bertugas menjadi anggota TNI Angkatan Darat khususnya? Terima kasih Mbak Is. Jadi kita berupaya ya dan ingatan itu kelihatannya belum terhapus secara total Mbak Is. Jadi mulai dari Tamtama saya lulus tahun 87, kemudian masuk Korps Infanteri. Setelah itu saya masuk ke Batalion 512 Malang. Mulai jabat dari penembak senapan, kemudian lanjut sampai kopral, saya jabat sebagai wakil komandan regu. Selanjutnya setelah pangkat saya hampir koptu, tapi belum sampai koptu ya, saya masuk Cabarek ya, Cabarek 94. Setelah saya lulus dari Cabarek, saya pindah ke Batalion 527. Di sana jabat komandan regu, kemudian Bintara Peleton ya. Setelah itu karena rekan-rekan satu leteng dengan saya sudah habis ya, maksudnya sudah keluar dari batalion semua.
Kemudian selanjutnya saya dikeluarkan dari batalion, dielapkan, kemudian masuk ke Kodam Lamongan ya. Kemudian pengalaman-pengalaman tugas ya kalau diurut ke wape ya enggak cukup baik ya. Jadi saya masuk Tamtama 87, keluar masuk batalion, setelah itu saya penugasan Mbak di Timor Leste waktu itu tugas pertama. Kemudian 87 pulang 88, kemudian setelah 88 pertengahan saya berangkat lagi pulang 89. Nah, 89 setelah itu saya masuk batalion menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Selanjutnya saya coba ke 527 persiapan tugas juga di sana ya, sehingga Komandan Regu yang baru-baru ya begitu masuk langsung pratugas secara pertama ya. Tahun 92 kami bertugas ke timur juga ya. Waktu itu kan giliran infanteri terus Mbak ya. Di batalion infanteri itu waktu itu yang tugas. Nah, 92 saya ke sektor tengah ya, sektor tengah. Waktu itu kapal kami mendarat di Bawakau ya. Setelah itu saya melakukan tugas tempur terutama ya. Kemudian tahun 95 saya tugas lagi ke timur lagi. Waktu itu di daerah kota ya, Dili kota ya. Dili kota tugas ter. Kami kebetulan sebagai pasukan pemukulnya, walaupun di kota tetap disiapkan pasukan pemukul. Setelah pulang dari Timor Leste, kami menyelesaikan kegiatan di batalion juga, ada TMMD, kemudian ada bakti sosial, kemudian ngepam ya, baik pam pemilu maupun pam waktu itu di Lumajang kan ada pam ini Pak, pabrik tembakau itu yang di Jember. Setelah pulang, saya dipanggil untuk mengikuti Satgas terakhir Mbak, waktu di pasukan ya, Satgas Darat Raja Wali ya. Kebetulan waktu itu dan Satgasnya Panglima TNI yang sekarang, Bapak Jenderal Agus Subianto. Setelah pulang dari sana dibentuk dulu Mbak, dari latihan Raja Wali itu 4 bulan di Batu Jajar. Nah, kemudian setelah itu baru diberikan kesempatan untuk libur 2 hari di rumah, baru pelaksana berangkatnya. Itu Raja Wali kan bentukannya Pak Presiden dulu Pak Prabowo, Raja Wali 1, kemudian sampai dengan Raja Wali 4. Ya. Setelah adanya perkembangan situasi sehingga sampai hari ini ya wilayah yang kita perjuangkan ya, mulai Perada sampai Bintara sampai hampir keluar dari Intara, Ocil Pak ya, lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Daerah teman kita banyak di sana Mbak Yus ya, ada yang kali penugasan mungkin mesti ada yang tinggal, enggak 7 kadang 10 ya, tiap penugasan itu Mbak ya. Jadi kesan yang paling terkesan yaitu Mbak ya, walaupun mulai Perada itu sudah sekian tahun ya, 37 tahun ya, Perada sampai Perada, tapi ingatan masih terbayang rekan-rekan kita yang tinggal di sana, maksudnya gugur di sana. Sampai dengan kemarin mendekati ini Mbak, yang mendekati jajak pendapat ya. Nah, kita monitor juga di sana ya. Waktu itu banyak sekali intel-intel ya dari pusat turun ke sana, mungkin memantau perkembangan juga ya, gimana kelanjutannya sampai dengan terlepas. Ya itu aja Mbak yang saya sampaikan pengalaman itu. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit juga selama menjadi anggota TNI Angkatan Darat tadi ya, dari penempatan pertama di 512 ya Pak ya, kemudian penempatan kedua untuk bisa Caba kan jadi Danru di 527 dan yang terakhir perwira sampai pensiun di Kodim 0812 Lamongan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak menghadapi tantangan dan kesulitan selama bertugas tersebut, Pak? Terima kasih Pak Yus ya. Jadi pasukannya akan bertugas itu sebelumnya sudah disiapkan Mbak Yus ya. Jadi mulai pratugas, kemudian ketika kita mau penugasan kemana, seandainya mau ke Timor Leste ya berarti
kita sudah disiapkan masalah medannya gimana, kemudian bahasanya apa. Kita tetap belajar bahasa Mbak Yus ya. Sehingga di lapangan kadang-kadang kita kan belum jelas membedakan ya antara musuh dengan masyarakat. Nah itu kan kita belum jelas Mbak Yus ya. Sehingga paling tidak kita punya bahasa sedikit, terutama menyapa ya. Selamat pagi, selamat sore, beli apa Bapak, beli apa Ibu, temara Bu, mau kemana dan sebagainya, kita pelajari seperti itu Mbak ya. Kemudian selama di 512 saya menjadi anggota Mbak ya, sehingga kalau namanya anggota kan tinggal mengikuti pimpinannya Mbak ya. Iya, Cuma secara perorangan kita memang menyiapkan masing-masing ya. Itu selama saya di 512 menjabat sebagai tabakpan tanpa penembak sonapan, kemudian Badaru. Setelah saya ke 527 sudah sedikit berkembang Mbak pikiran karena sudah sekolah bintara ya. Jadi selama menghadapi hambatan atau kesulitan ya, namanya kita juga manusia Mbak ya, kepala kita hanya satu sehingga pikiran pun terbatas ya. Kita punya rekan juga kita punya atasan atau pimpinan. Saya Komandan Regu, namanya Komandan Regu itu kan walaupun anggota 10 Mbak ya, cuma permasalahan banyak ya, per kepala kan punya urusan masing-masing Mbak. Ada anggota yang sering terlambat ya, ada yang melayu minggat ya, ada kita cari, kita dekati, kita datangan orang tuanya, itu sudah saya alami Mbak ya waktu di 527. Kemudian waktu daerah tugas sama juga ya, kita punya rekan ya, sehingga apabila ada permasalahan, kalau kita sudah mentok nggak bisa menghadapi, koordinasi sama teman. Kalau mentok lagi sama teman, kita naikkan ke komandan kita, sehingga permasalahan selesai, kemudian tugas-tugas yang akan datang kita dapat menyambut dengan maksimal, dengan baik ya. Setelah itu kami masuk Kodim 512 0812 Lamongan ya, tahun 2001 ya. Waktu saya masuk itu Sersan 1 Mbak, bintara juga ya, saya sebagai Babinsa wilayah Kecamatan Dombreng ya. Mungkin sudah ada 4 desa atau 5 desa yang pernah saya tempati sebagai Babinsa. Kemudian setelah pangkat saya Sersan Mayor, kami diangkat menjadi Batituut Koramil 0812 11 ke Dombreng ya. Setelah saya jadi Batituut ya sama Mbak ya, namanya tugas ya, mesti ada ya tantangan, hambatan mesti ada. Cuma kita berpikir secara logika aja ya, gimana tugas itu bisa berjalan dengan baik, kemudian permasalahan anggota bisa teratasi dengan baik ya, sehingga dua-duanya jalan ya, seimbang ya. Dalam artian ya tugas bisa dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan perintah, kemudian permasalahan di Koramil yang menyangkut anggota juga bisa terselesaikan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan permasalahan dengan masyarakat. Setelah itu saya sampai dengan Pelda senior ya, Pelda senior ada woro-woro dari PES Mbak ya, untuk mengikuti sekolah bintara kilat ya, bintara perwira kilat atau perwira perwira khusus ya. Saya nyoba aja Mbak ya, memang dari awal nggak ada cita-cita jadi perwira, nggak ada ya. Bintara dari pertama ke bintara sudah cukup bagi saya, cuma Tuhan menentukan lain ya, tetap kita berangkat ya, kita tes. Setelah selesai tes di wilayah daerah ya, Kodam 5, saya waktu itu masih di Koramil Dombreng, waktu itu juga komandan koramilnya Kapten Didik yang kumisnya tebal itu Mbak, Delaran ya. Saya menghadap, saya izin untuk berangkat melanjutkan tes ke Bandung waktu itu ya. Setelah itu beliau hanya bilang gini, kamu kalau sudah tes ke Bandung haram untuk kembali, katanya. Dredeg saya Pak. Loh maksudnya apa? Pokoknya berupaya maksimal, jangan sampai kembali pakai itu bawa pelenyesak ya, sungguh pulang lagi ke rumah. Langsung berangkat, jangan kembali kecuali sudah penutupan perwira, katanya. Oh siap, dan mohon doanya, saya bilang itu. Setelah selesai saya masuk Kodam 0812 ya. Pertama saya jabatan saya pertama dan unit ya, dan unit Intel Kodam 0812. Setelah dan unit saya masuk Pasandi
Pak Sandi merangkap jabatan BC di Koramil Pucuk. Setelah Koramil Pucuk, saya lanjutkan lagi ke Koramil Bululuk, kembali ke Pucuk lagi. Setelah itu Gelagah. Setelah Gelagah saya lanjut ke daerah Laren, Mbak. Setelah Laren, sekarang sampai dengan Purna hari ini, Mbak. Itu pengalamannya, Mbak. Baik, sungguh sangat gimana ya? Dengernya itu dari Tamtama ke sampai perwira begitu banyak ya Pak yang pastinya ya. Nggak cuma banyak lagi, banyak lagi ya pastinya tantangannya itu pasti gitu. Betul, Mbak. Ada harus. Oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian ya, berbicara tentang persiapan masa purna tugas nih Bapak izin. Iya. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk memasuki masa purna tugas? Alhamdulillah Mbak Yus ya. Jadi yang pertama kami siapkan adalah mental dan fisik. Kemudian ya setelah mental fisik, keluarga juga kita siapkan termasuk anak-anak Mbak Yus ya. Ya. Jadi sebenarnya saya itu kalau dihitung-hitung dari umur rada telat Mbak Yus nikahnya itu. Nah, nikahnya. Jadi waktu saya masuk pertama itu anganan saya pokoknya umur selawe harus sudah nikah. Itu Ada target gitu. karep saya begitu Mbak ya. Ternyata Ati karep tenaga cupet gitu. ya ternyata ini Mbak meleset dari rencana Mbak ya. Jadi saya masuk tamtama orang tua laki-laki saya kan sudah meninggal Mbak ya. Sehingga kita juga punya beban terhadap keluarga ya, terutama adik saya yang masih waktu itu masih sekolah di Akbar ya, kita membantu. Kemudian orang tua juga single parent ya, orang tua janda ya, mau pola gimana pun kalau anak 7, saudara saya 7 Mbak ya. Namanya seorang diri, seorang janda, tentu banyak kesulitan ya. Di sanalah saya berupaya untuk meringankan sedikit ya masalah beban ekonomi keluarga ya. Kemudian Mbak Yu, sebelum saya mendekati MPP sudah saya ancang-ancang Mbak Yu. Oh nanti rencana saya sebelum MPP sekian bulan udah bersih saya, mungkin jangan sampai lah punya tinggalan utang-utang ini Mbak Yu. Setelah MPP saya melanjutkan lagi Mbak Yu, nyambung gitu loh, nyambung ikut UPMAK ya, usia pensiun maksimal ya. Laksana, kemudian pensiun terhitung mulai tanggal 8 Mei ya 2025 karena gajiannya penuh Mbak Yus, sehingga saya lanjutkan sampai awal Juni baru saya lepas. Lepas karena ada TMMD di wilayah saya sampai dengan tanggal 4. Perintah komandan kami lanjutkan dulu Pak Sugeng, nanggung katanya. Oh siap komandan. Jadi tanggal 5 baru berhenti ya. Saya pamit juga di grup tapi belum selesai ya karena belum pelepasan ya. Kemudian setelah purna nanti kalau harapan keluarga, harapan istri terutama ya, udah Pak nggak usah kerja yang aneh-aneh ya, udah yang penting jaga kesehatan ya. Tapi karena saya juga masih punya tanggungan Mbak Yus ya, tanggungan anak saya kan masih kuliah yang nomor 2 ya. Kalau yang pertama udah bisa muar ya, kalau manuk katanya muar, bisa golek pangan dhewe, tinggal anak kedua masih kuliah ya. Ya kami nanti apa aja yang bisa dikerjakan dengan baik tanpa merugikan orang, kemudian rezeki juga halal, itu yang kami akan laksanakan ke depan nanti. Baik, oke. Mungkin ya apa saja kegiatan atau proyek yang ingin Bapak jalani waktu masa pensiun nanti? Mungkin ada angan-angan punya proyek atau punya bisnis lain gitu Pak? Tetap ada Mbak Sis ya, walaupun sifatnya itu untuk keluarga ya. Kami ambil yang paling dekat Mbak Sis ya, paling tidak terlalu jauh tempat juga, waktunya juga bisa diatur ya. Saya nanti rencana di pertanian Mbak Sis ya. Kalau pertanian itu kan kerjanya tidak selalu melulu Mbak Sis ya. Sehingga mungkin ada musim ya seperti kita laksanakan Akodem juga banyak orang pengalaman pertanian ya. Penggarapan, kemudian benih, kemudian penanaman, setelah itu selesai Mbak Yus ya. Kita bisa happy-happy ya mungkin. Dan lagian juga bekalnya kan sudah ada ya Pak ya. Insya Allah Mbak, insya Allah kita sudah siapkan. Kemudian nanti paling nunggu pemupukan, kemudian kalau orang Jawa itu bisa matun ya, dalam artian ambil gulma itu loh, tumbuhan yang mengganggu tanaman ya.
Setelah itu selesai tinggal nunggu panen, Mbak. Harapan saya dengan adanya panen itu bisa menunjang juga ekonomi keluarga ya, sehingga anak saya bisa kuliah dengan tenang ya, dengan segala sesuatu bekal yang sudah kita siapkan ya. Kita juga orang tua juga tenang, sehat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai dengan kapan besok Tuhan memanggil kita. Baik, terima kasih Pak ya. Oke sahabat podcast dimanapun Anda berada, demikianlah tadi alur cerita ya. Jadi dari kapan Pak Sugeng ini diangkat menjadi seorang anggota TNI dari tahun 87 Nggih. sampai tahun 2025. 25. Oke, baik. Sungguh banyak ya cerita yang sangat-sangat menyentuh juga ya saat penugasan. Banyak juga teman-temannya yang gugur ya, tidak kembali lagi gitu. Pasti dalam ingatan Pak Sugeng itu selalu terngiang-ngiang, teman Iya. saya berjuang, saya alhamdulillah masih diberi kesehatan betul, gitu ya, Mbak. Betul. sampai saat ini gitu. Oke, baik ya Pak Sugeng, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir tadi ya Pak Sugeng. Sudah banyak juga memberikan inspirasi ya, Iya, Mbak. inspirasi gambaran-gambaran. Untuk mungkin yang terakhir ya Bapak Sugeng, bisa memberikan inspirasi kepada para pemuda nantinya yang ingin bergabung menjadi anggota TNI. Monggo. Terima kasih Mbak Isa. Jadi kita walaupun nanti sudah purna ya, kita juga punya tetangga gitu, punya anak dari rekan-rekan kita ya, mungkin yang mau menjadi anggota TNI ya. Kita memang istilahnya kalau Babinsa ya Mbak ya, kembali ke bawah dulu, Babinsa kalau tampil di masyarakat harus kondisi setil ya Mbak ya, nyetil, rapi ya. Kemudian dari segi kata-kata menyampaikan sesuatu itu harus pas betul Mbak ya, sehingga ada ketertarikan. Oh ya, tentara itu begini ya. Kemudian ditambahi lagi dengan sepak terjang kita ya Mbak ya, tingkah laku. Dari itulah kita nanti mungkin ada ketertarikan. Pak, saya pengen kayak bapak nih. Besok jadi tentara ya Le ya. Oh siap bapak nanya. Setelah itu nanti kita berikan wawasan. Kemudian caranya begini, harus membekali diri seperti ini. Dan bilang nanti sampean nggak punya kemampuan apa-apa. Setelah ikut tes, bilang nggak lulus karena nggak punya uang katanya. Nah, itu salah sampean. Bekali diri dulu ya. Kalau udah berupaya, mental, basic, administrasi, psikologi, sudah siap semua, bagus semua. Kalau masih belum diterima, berarti takdir. Mungkin ada jalan kehidupan lain. Siap. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.